wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Anggreni, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Dan itu bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI-4-2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau bisa disebut dengan SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK tentang penerbitan efek syariah dan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Pengertian pasar modal. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau yang disebut dengan UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan yang menawarkan dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut terminologi pasar modal syariah dapat diartikan yaitu kegiatan dalam pasar modal sesuai dengan yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dasar hukum pasar modal syariah itu sesuai dengan sistem pasar modal yang di Indonesia. Nah, itu kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapepam, Lembaga Keuangan selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan, yaitu peraturan khusus Bapepam terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Peraturan nomor 2-K-1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua adalah peraturan nomor 9-A-13 tentang penerbitan efek syariah. Yang terakhir adalah peraturan nomor 9-A-14 yaitu tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Produk yang ada dalam pasar modal syariah. Sama seperti umumnya, pasar modal syariah juga memiliki produk-produk atau instrumen dengan berbagai jenis. Tapi yang paling terkenal dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah, obligasi syariah atau biasa disebut dengan sukuk dan juga reksadana syariah. Saham syariah sendiri adalah saham yang dikeluarkan oleh emiten yang mana kegiatan di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Begitupun dengan produk-produknya. Dalam pasar modal syariah juga ada indeks yang mencakup saham-saham syariah yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia. Obligasi syariah atau yang biasa dikenal dengan istilah suku yaitu sebuah surat berharga berupa penyertaan modal, dan ini diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi penerbit suku ini, maka wajib mengeluarkan pendapatan bagi hasilnya kepada pemegang suku ini. Dan penerbit suku biasanya dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perseroan. Dan untuk reksadana syariah yaitu sebuah wadah untuk menghimpun semua dana dari para investor yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, nanti uang yang telah dihimpun itu akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu mengenai dari tugas pengawas pasar modal. Jadi, bidang pengawasan sektor pasar modal ini mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang mana terintegrasi terhadap keseluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi, dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal ini mempunyai tugas pokok, yaitu diantaranya yang pertama yaitu menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga yaitu menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat yaitu merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Kemudian yang keenam melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Dan yang ketujuh yaitu menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan masih ada beberapa lagi tugas pokok lainnya dari tugas pengawas pasar modal ini, yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.